Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Udara pagi di Jakarta biasanya membawa harapan bagi sebagian orang. Namun bagi Hana, udara kali ini terasa mencekik, seolah oksigen telah habis disedot oleh tumpukan kertas gugatan cerai di dalam tasnya. Ia berdiri di tepi trotoar, memandangi aspal yang masih basah sisa hujan semalam. Setahun yang lalu, di jam yang sama, ia mungkin sedang duduk di kursi penumpang mobil mewah suaminya, Raka, sambil menyesap kopi hangat sebelum diantar ke butik miliknya. Namun kini, semua itu terasa seperti fragmen mimpi buruk yang jauh. Mobil Mercedes putih yang dulu sering ia kendarai melesat lewat di depannya. Ia mengenali plat nomornya. Itu mobilnya, tapi di kursi kemudi bukan lagi dirinya, melainkan Raka yang tampak rapi dengan setelan jas mahal, mungkin sedang menuju ke kantor, atau mungkin langsung ke pengadilan. Raka sengaja tidak membukakan pintu, bahkan sengaja mencipratkan air genangan saat melewatinya. Hana menarik napas panjang, merapatkan jaket kremnya yang mulai pudar warnanya, lalu melangkah menuju halte bus. Bus Transjakarta bernomor koridor 1 datang dengan suara mesin yang menderu. Hana berdesakan masuk. Di dalam, bau keringat bercampur parfum murah dan aroma pengap besi memenuhi indera penciumannya. Tidak ada kursi kosong. Hana berdiri, satu tangannya memegang pegangan besi yang dingin, sementara tangan lainnya memeluk tas kulitnya erat-erat. Di dalam tas itu, masa depannya dipertaruhkan. Ia akan menghadapi sidang perdana perceraiannya setelah 3 bulan pisah ranjang karena perselingkuhan Raka yang terang-terangan. Di tengah guncangan bus yang tidak stabil, mata Hana tertuju pada seorang pria tua yang berdiri tak jauh darinya. Pria itu mengenakan kemeja batik yang sudah usang dan celana kain yang warnanya mulai memutih di bagian lutut. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, dan tangannya yang gemetar memegang sebuah tas kain lusuh. Pria itu tampak sangat kelelahan, napasnya pendek-pendek, dan wajahnya pucat pasi. Hana memperhatikan penumpang lain. Seorang pemuda dengan headphone besar pura-pura tertidur agar tidak perlu memberikan kursi. Seorang wanita karir sibuk dengan ponselnya, mengabaikan pria tua yang hampir terjatuh setiap kali bus mengerem mendadak. "Kakek, Anda tidak apa-apa?" tanya Hana lembut, mendekat ke arah pria tua itu. Pria itu hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tampak dipaksakan untuk menutupi rasa sakit. Hanya sedikit pening. "Nak, efek belum sarapan mungkin," jawabnya dengan suara serak yang bergetar. Tepat saat itu, seorang penumpang di kursi prioritas berdiri untuk turun di halte berikutnya. Hana dengan sigap menahan kursi itu agar tidak diambil oleh penumpang lain yang sudah bersiap menerjang. "Kek, duduk di sini," ajak Hana sambil memandu lengan pria tua itu. Si kakek tampak ragu. "Tapi kamu juga terlihat lelah. Nak, wajahmu, kamu terlihat seperti sedang memikul beban seluruh dunia di bahumu." Hana tersenyum kecut. Ternyata, bahkan orang asing pun bisa melihat kehancurannya. "Saya masih muda, Kek. Kaki saya masih kuat untuk berdiri. Silakan duduk." Setelah pria tua itu duduk, Hana berlutut sebentar di sampingnya. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan sebotol air mineral yang belum dibuka dan sebungkus biskuit gandum yang tadinya ia siapkan untuk sarapannya sendiri. "Minum ini dulu, Kek, dan ini ada biskuit. Jangan dipaksakan kalau merasa sesak." Pria tua itu menerima pemberian Hana dengan tangan gemetar. Ia menatap Hana dengan pandangan yang dalam, seolah sedang membaca jiwa wanita di depannya. "Terima kasih, Nak. Di zaman sekarang, orang-orang biasanya lebih sibuk memotret penderitaan orang lain daripada mengulurkan tangan. Siapa namamu?" "Hana, Kek." "Hana." Pria itu mengulang nama itu seolah sedang mengingat sesuatu. Nama yang indah, seperti bunga yang mekar di tengah gurun. "Saya Surya." Hana mengangguk sopan. Ia kembali berdiri karena bus mulai melaju lagi. Sepanjang perjalanan, kakek Surya tidak banyak bicara. Ia hanya mengamati Hana. Hana sendiri kembali tenggelam dalam pikirannya. Pikirannya melayang pada malam ketika ia menemukan foto-foto Raka di sebuah hotel bersama Siska, sekretaris barunya. Bukan hanya dikhianati secara perasaan,
Raka juga menguras tabungan bersama mereka untuk memanjakan selingkuhannya. Lalu dengan liciknya membalikan fakta bahwa Hanalah yang boros dan tidak becus mengurus rumah tangga. Setiap kali bus berguncang, jantung Hana berdegup lebih kencang. Ia takut. Ia takut tidak bisa memenangkan hak asuh anaknya jika Raka berhasil membuktikan bahwa ia tidak punya uang. Ia takut akan harga diri yang diinjak-injak di ruang sidang nanti. Nak Hana, suara kakek Surya memecah lamunannya. Tujuanmu sudah dekat. Satu hal lagi, Kek. Saya harus turun di depan pengadilan agama. Kakek Surya mengangguk pelan. Tempat yang keras bagi hati yang lembut. Tapi ingatlah satu hal, Nak. Kayu yang paling kuat bukan yang tumbuh di tempat paling tenang, tapi yang paling sering dihantam badai. Hana terpaku mendengar kalimat itu. Kata-kata kakek ini tidak terdengar seperti ucapan orang tua biasa yang linglung di bus. Ada wibawa yang tersembunyi di balik suaranya yang serak. Saat bus berhenti di halte pengadilan, Hana bersiap turun. Saya duluan ya, Kek. Jaga kesehatan Anda. Hana melangkah turun, menghirup udara luar yang mulai panas. Namun, saat ia melangkah menuju gerbang pengadilan yang megah dan mengintimidasi itu, ia mendengar langkah kaki yang menyeret di belakangnya. Ia menoleh dan terkejut melihat kakek Surya juga ikut turun dari bus. Kek, Anda juga turun di sini? Apa ada keluarga yang Anda kunjungi? Tanya Hana khawatir, mengingat kondisi fisik kakek itu yang lemah. Kakek Surya tersenyum. Kali ini senyumnya terlihat lebih cerah. Meski wajahnya masih menyimpan misteri. Aku merasa tidak tenang membiarkanmu masuk ke sana sendirian. Hana, izinkan orang tua ini menemanimu. Anggap saja aku sebagai saksi bahwa kebaikan masih ada di dunia ini, bahkan di pagi yang paling kelabu sekalipun. Hana ingin menolak. Ia tidak ingin merepotkan pria tua ini, apalagi sidang cerai bukanlah tontonan yang menyenangkan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan kakek Surya yang membuatnya merasa aman, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan dari pria manapun, termasuk suaminya sendiri. Baiklah, Kek, tapi di dalam mungkin akan lama dan membosankan, ucap Hana akhirnya. Waktu hanyalah angka bagi orang yang sudah melihat banyak hal. Nak, sahut kakek Surya tenang. Mereka berdua berjalan perlahan menuju gedung pengadilan. Hana dengan langkah yang berat karena kecemasan. Dan kakek Surya dengan langkah yang tenang namun pasti. Hana tidak menyadari bahwa di balik gerbang itu, Raka sudah menunggunya dengan seringai kemenangan, tanpa tahu bahwa pria tua lusuh di samping Hana adalah orang yang mampu menghancurkan seluruh dunianya hanya dengan satu jentikan jari. Langkah kaki Hana bergema di selasar gedung pengadilan agama yang dingin. Bau pembersih lantai yang tajam bercampur dengan aroma kecemasan dari puluhan orang yang duduk mengantre di kursi besi panjang. Di sampingnya, kakek Surya berjalan dengan tenang. Langkahnya tidak lagi tampak selemah saat di bus tadi. Meskipun pakaiannya lusuh dan usang, ada sesuatu dari cara kakek itu menatap sekeliling yang membuat Hana merasa tidak sedang berjalan dengan seorang pria tua yang tersesat, melainkan seorang pelindung. Kek, apa kakek yakin ingin menunggu di sini? Tanya Hana pelan saat mereka mendekati meja informasi. Sidang saya mungkin baru akan dimulai 1 atau 2 jam lagi. Di sini sangat membosankan, dan udaranya pengap. Kakek Surya terkekeh pelan. Sebuah suara yang terdengar seperti gesekan kertas tua namun menenangkan. Hana, nak, di umurku yang sekarang, menunggu adalah sebuah kemewahan. Itu artinya aku masih punya waktu. Jangan khawatirkan aku. Fokuslah pada apa yang akan kau hadapi di balik pintu itu. Hana menghela napas. Jemarinya meremas tali tas kulitnya yang mulai mengelupas. Saya hanya takut. Kek, suami saya. Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Dia punya segalanya. Pengacara hebat, relasi, dan uang. Sementara saya hanya punya kebenaran yang sulit dibuktikan. Kakek Surya berhenti melangkah, membuat Hana ikut terhenti. Pria tua itu menatap mata Hana dalam-dalam. Kebenaran itu seperti matahari. Hana, kau bisa menutupinya dengan awan gelap setebal apapun, tapi dia tidak akan pernah padam. Dia hanya menunggu waktu untuk menyengat siapa saja yang mencoba mengabaikannya. Baru saja Hana hendak membalas ucapan bijak itu, sebuah suara tawa yang sinis memecah keheningan koridor.
Suara yang sangat Hana kenali. Suara yang dulunya sering membisikkan janji manis namun kini hanya menyisakan luka. Wah, wah, lihat siapa yang datang, ujar suara itu. Hana menoleh. Raka berdiri di sana, hanya berjarak 5 meter. Ia tampak sangat kontras dengan suasana pengadilan yang suram. Raka mengenakan setelan jas slim fit berwarna biru dongker yang dipesan khusus dari penjahit ternama. Jam tangan Rolex di pergelangan tangannya berkilat tertimpa lampu neon. Di sampingnya, berdiri seorang pria berkacamata dengan tas koper kulit mahal, Darmawan, pengacara spesialis perceraian yang dikenal licin dan tak pernah kalah. Dan tentu saja, tidak ketinggalan, Siska. Wanita itu bergelayut manja di lengan Raka, mengenakan gaun merah ketat yang sangat tidak pantas untuk suasana pengadilan. Seolah ia sedang merayakan kemenangan bahkan sebelum peperangan dimulai. Raka berjalan mendekat. Tatapannya meremehkan dari ujung rambut hingga ujung kaki Hana. Datang naik bus lagi. Hana? Sudah kubilang, kalau kau butuh ongkos taksi, kau bisa minta padaku. Jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan tampil seperti gembel di hari bersejarah kita. Hana merasakan dadanya sesak. Tapi ia berusaha tetap tegak. Aku tidak butuh uang harammu, Raka. Aku di sini hanya untuk mengambil apa yang menjadi hakku dan anak kita. Raka tertawa terbahak-bahak. Lalu matanya beralih ke sosok di samping Hana. Ia mengernyitkan dahi, menatap kakek Surya dengan jijik. Dan siapa ini? Kau membawa kakek-kakek dari panti jompo untuk jadi saksimu? Atau ini strategi baru untuk mendapatkan simpati hakim? Menyedihkan sekali, Hana. Siska ikut menimpali dengan suara cemprengnya. Mungkin dia saking miskinnya sampai harus menyewa figuran dari terminal. Sayang, lihat bajunya. Bau apeknya sampai ke sini. Hana merasakan kemarahan membuncah di kepalanya. Ia baru saja akan membalas hinaan itu ketika ia merasakan sebuah tangan yang hangat dan kasar menyentuh bahunya. Kakek Surya maju selangkah, mensejajarkan posisinya dengan Hana. Anehnya, kakek Surya tidak tampak marah. Ia justru menatap Raka dengan tatapan yang sangat datar, seolah ia sedang melihat seekor serangga kecil yang tidak berarti. Anak muda. Suara kakek Surya terdengar berat dan bergema di koridor. Kesombongan adalah pakaian yang paling cepat usang. Kau mungkin merasa sedang berada di puncak dunia hari ini, tapi dunia berputar lebih cepat dari yang kau bayangkan. Raka mendengus. Ia merasa terintimidasi oleh tatapan pria tua itu tanpa tahu alasannya. Jangan sok bijak, Pak Tua. Pergi sana kembali ke jalanan sebelum aku memanggil petugas keamanan untuk mengusirmu. Tempat ini untuk orang-orang berkelas, bukan untuk peminta-minta sepertimu. Raka, cukup, bentak Hana. Dia adalah orang yang menolongku, dan dia berhak berada di sini bersamaku. Menolongmu? Tentu saja. Orang-orang gagal memang cenderung berkumpul dengan sesamanya. Ejek Raka. Ia kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Hana, berbisik dengan nada mengancam yang membuat bulu kuduk Hana berdiri. Nikmati sisa waktumu sebagai orang bebas. Hana, setelah sidang ini, aku akan memastikan kau keluar dari gedung ini tanpa membawa sepeser pun. Bahkan namaku pun akan kuhapus dari ingatanmu. Raka kemudian berbalik, memberi isyarat pada Darmawan dan Siska untuk menuju ruang sidang utama. Siska sempat melirik sinis pada Hana dan memberikan tatapan menghina pada kakek Surya sebelum mereka menghilang di balik pintu kayu besar. Hana tertunduk. Bahunya gemetar. Air mata yang sejak tadi ia tahan hampir saja tumpah. Hinaan Raka selalu berhasil mengenai titik terlemahnya. Namun, ia kembali merasakan tepukan lembut di bahunya. Jangan menangis untuk orang yang sudah kehilangan jiwanya. Hana, ucap kakek Surya lembut. Hana menghapus sudut matanya dengan punggung tangan. Maafkan saya, Kek. Kakek jadi harus ikut dihina olehnya. Seharusnya kakek tidak perlu terlibat dalam urusan kotor keluarga kami. Kakek Surya tersenyum misterius. Ia merogoh saku kemeja batiknya yang usang, mengeluarkan sebuah sapu tangan tua namun bersih dan memberikannya pada Hana. Jangan meminta maaf. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Hari ini,
Kau sudah memberikan apa yang selama ini sulit kutemukan di kantor-kantor mewah atau pertemuan-pertemuan bisnis kelas atas. Apa itu, Kek? Tanya Hana bingung. Ketulusan yang murni, jawab kakek Surya. Ia kemudian melihat ke arah pintu ruang sidang yang baru saja dimasuki Raka. Kau tahu, Hana? Pria itu merasa sangat kuat karena ia merasa memiliki segalanya. Tapi dia lupa, semua yang dia miliki, perusahaannya, mobilnya, bahkan gedung tempat kita berdiri sekarang, semuanya hanya titipan. Dan pemilik sebenarnya bisa mengambilnya kembali kapan saja. Hana menganggap ucapan itu hanya sebagai motivasi belaka. Ia tidak menyadari bahwa saat kakek Surya mengatakan itu, matanya berkilat dengan ketegasan yang hanya dimiliki oleh seorang penguasa sejati. Ayo, Hana, mari kita masuk. Aku ingin melihat bagaimana orang berkelas itu bertingkah di depan keadilan, ajak kakek Surya. Mereka berdua berjalan menuju pintu ruang sidang. Petugas keamanan sempat menahan kakek Surya karena penampilannya. Namun kakek Surya hanya membisikkan sesuatu yang singkat, yang Hana tidak dengar, yang seketika membuat wajah petugas itu berubah dari galak menjadi sangat sopan, bahkan membukakan pintu untuk mereka dengan membungkuk hormat. Hana terlalu gugup untuk menyadari kejanggalan itu. Saat pintu terbuka, ia melihat Raka sudah duduk di kursi penggugat dengan penuh percaya diri, seolah ia sudah memenangkan segalanya. Di sana, di bawah sorot lampu ruang sidang yang dingin, drama yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Ruang sidang utama pengadilan agama itu terasa seperti lemari es yang membekukan harapan. Bau kayu jati tua yang dipoles dan kertas-kertas laporan yang menumpuk memberikan kesan kaku dan tak kenal ampun. Hana duduk di kursi kayu yang keras. Jemarinya saling bertautan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di sampingnya, kakek Surya duduk dengan punggung tegak. Sebuah pemandangan yang kontras dengan pakaian batiknya yang sudah memudar warnanya. Di seberang ruangan, Raka duduk dengan santai, menyilangkan kaki dan sesekali membisikkan sesuatu ke telinga Darmawan, pengacaranya. Mereka tertawa kecil, seolah sedang berada di kafe mewah, bukan di sebuah lembaga yang akan memutuskan nasib sebuah keluarga. Siska duduk di barisan kursi penonton tepat di belakang Raka. Sesekali merapikan riasannya menggunakan cermin kecil, melemparkan tatapan kemenangan pada Hana setiap kali mata mereka bertemu. Lihatlah mereka, Hana, bisik kakek Surya pelan. Matanya menyapu ke arah Raka dan timnya. Mereka menganggap ruang suci ini sebagai panggung sandiwara. Mereka pikir keadilan bisa dibeli dengan setelan jas mahal dan senyum sinis. Hana menunduk. Raka selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Kek. Dia bilang dia sudah mengatur semuanya. Saya takut hakim tidak akan mendengarkan saya. Hakim adalah manusia, tapi kebenaran punya frekuensinya sendiri. Sahut kakek Surya dengan nada yang sangat yakin, hampir menyerupai sebuah nubuat. Tak lama kemudian, Panitera meminta semua hadirin berdiri saat majelis hakim memasuki ruangan. 3 orang hakim dengan jubah hitam hijau duduk di kursi tinggi mereka. Ketua hakim, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal bernama Hakim Aris, membuka persidangan dengan ketukan palu yang menggema 3 kali. Tok, tok, tok. Sidang cerai gugat antara saudara Raka dan saudari Hana dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, ujar Hakim Aris dengan suara bariton yang berat. Agenda hari ini adalah pembacaan gugatan dan pemeriksaan saksi awal. Darmawan, pengacara Raka, langsung berdiri dengan gerakan dramatis. Ia merapikan dasinya dan berdeham. Suaranya memenuhi ruangan. Yang mulia, mulai Darmawan dengan nada yang dibuat-buat sopan namun tajam. Klien kami, saudara Raka, telah mencoba mempertahankan rumah tangga ini dengan segala upaya. Namun, saudari Hana telah menunjukkan ketidakmampuan secara mental dan finansial untuk mengimbangi gaya hidup dan kebutuhan pendidikan anak mereka. Terlebih lagi, kami memiliki bukti bahwa saudari Hana belakangan ini sering terlihat bersama pria-pria asing yang tidak jelas asal-usulnya, yang tentu saja merusak reputasi klien kami sebagai pengusaha terpandang. Hana terkesiap. Itu tidak benar. Saya tidak pernah. Harap tenang, saudari Hana. Anda akan diberikan waktu bicara. Potong Hakim Aris dengan tegas. Raka menoleh ke belakang, ke arah Hana dan kakek Surya,
lalu menyeringai tipis. Ia menunjuk ke arah kakek Surya dengan dagunya sambil berbisik cukup keras agar terdengar oleh beberapa orang di sekitar. Termasuk kakek gelandangan ini. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan di jalanan? Mungkin Hana sudah saking putus asanya sampai mencari perlindungan pada pengemis. Siska terkikik di belakangnya, menutupi mulut dengan tangan yang kuku-kukunya dicat merah menyala. Beberapa pengunjung sidang mulai berbisik-bisik, menatap kakek Surya dengan pandangan curiga dan jijik. Kakek Surya tetap bergeming. Ia tidak tampak marah sedikit pun. Justru, ia tampak sedang mengamati Raka seperti seorang peneliti yang sedang melihat kuman di bawah mikroskop. Darmawan melanjutkan orasinya. Kami menuntut hak asuh penuh atas anak mereka, serta pembebasan klien kami dari kewajiban nafkah iddah dan mut'ah yang tidak masuk akal, mengingat kondisi ekonomi saudari Hana yang sudah tidak stabil. Bahkan, hari ini ia datang menggunakan transportasi umum dan membawa orang asing yang tampak. Yah, kurang beruntung ke dalam ruang sidang yang terhormat ini. Ini adalah penghinaan terhadap institusi pengadilan. Raka berdiri, menambahkan bumbu pada drama pengacaranya. Yang mulia, saya hanya ingin yang terbaik bagi masa depan keluarga saya. Saya tidak bisa membiarkan anak saya dibesarkan di lingkungan yang kumuh dan tidak jelas seperti yang sekarang dijalani oleh Hana. Lihat saja siapa yang dia bawa hari ini. Itu sudah cukup membuktikan kualitas pergaulannya sekarang. Raka menatap kakek Surya dengan penuh kebencian. Hei, Pak Tua, berapa Hana membayarmu untuk duduk di sana? 10.000? Atau hanya sebungkus nasi rames? Pergilah, sebelum aku menuntutmu karena memberikan kesaksian palsu. Hana merasa air matanya mulai mengalir. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya di bawah serangan kata-kata Raka yang terorganisir. Ia merasa gagal melindungi martabat kakek baik hati yang hanya ingin menemaninya. Namun, di tengah isolasi emosional itu, kakek Surya tiba-tiba berdiri. Gerakannya pelan, namun entah bagaimana, seluruh ruangan mendadak menjadi hening. Ada aura otoritas yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya yang renta, seolah-olah ia tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa di tengah ruangan itu. Yang mulia, suara kakek Surya menggelegar, jauh lebih kuat dan stabil daripada suara pengacara Darmawan. Saya berdiri di sini bukan sebagai bayaran, bukan sebagai saksi palsu, dan tentu saja bukan sebagai gelandangan seperti yang dituduhkan oleh pemuda yang malang ini. Raka tertawa sinis. Pemuda malang? Kau tahu siapa aku? Tua bangka? Aku adalah direktur operasional di salah satu vendor terbesar Atmadja Group. Aku bisa membeli seluruh hidupmu dalam sekejap. Mendengar nama Atmadja Group, kakek Surya hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung arti yang sangat dalam. Ia menatap Raka tepat di matanya. Atmadja Group, katamu. Kakek Surya bertanya dengan nada meremehkan yang halus. Kau merasa bangga bekerja untuk perusahaan itu? Kau merasa hebat karena memegang posisi yang bisa dicabut hanya dengan satu tanda tangan. Cukup, bentak Darmawan. Yang mulia, tolong tertibkan orang tua ini. Dia tidak punya kapasitas hukum untuk bicara di sini. Hakim Aris tampak bimbang. Ia memperhatikan kakek Surya dengan seksama. Sebagai seorang hakim yang sudah senior, ia merasa ada yang tidak asing dengan wajah pria tua di depannya. Namun ia tidak bisa mengingatnya dengan jelas karena pakaian kakek itu yang sangat menyesatkan. Siapa sebenarnya Anda? Tanya Hakim Aris dengan nada yang lebih sopan daripada sebelumnya. Kakek Surya tidak menjawab secara langsung. Ia justru merogoh kantong celananya yang lusuh dan mengeluarkan sebuah ponsel lipat tua. Ia menekan satu tombol, lalu menaruhnya di telinga. Antar tas itu masuk ruang sidang utama pengadilan agama sekarang, ucap kakek Surya singkat, lalu menutup teleponnya. Raka tertawa mengejek. Akting yang hebat. Siapa yang kau telepon? Tukang ojek langgananmu. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, pintu ruang sidang terbuka dengan keras. 2 orang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi dan earpiece di telinga mereka masuk ke dalam ruangan. Mereka membawa sebuah koper perak yang tampak eksklusif. Semua mata tertuju pada mereka. Kedua pria itu mengabaikan semua orang, berjalan lurus ke arah kakek Surya,
lalu membungkuk hormat hampir 90 derajat. "Tuan Besar, ini yang Anda minta," ucap salah satu dari mereka dengan suara yang penuh rasa hormat. Seluruh ruangan mendadak hening. Raka mengerutkan kening. Rasa bingung mulai menggerogoti kesombongannya. Wajahnya yang semula merah karena tawa kini mulai memudar warnanya saat ia memperhatikan logo kecil berwarna emas di kerah baju kedua pria berjas itu. Logo yang sama dengan logo di gedung kantor pusat tempat ia bekerja setiap hari. Kakek Surya mengambil koper itu, lalu menatap Raka yang mulai berkeringat dingin. "Raka, kau bilang kau ingin mengenalku? Mari kita mulai perkenalan yang sebenarnya." Hening yang mencekam menyelimuti ruang sidang. Suara detak jam dinding tua di atas kursi hakim terdengar seperti dentuman palu yang menghantam kesombongan Raka. Dua pengawal bertubuh tegap itu berdiri mematung di belakang kakek Surya, memberikan kontras yang luar biasa antara penampilan kakek itu yang sederhana dengan otoritas yang terpancar dari para pengikutnya. Raka mengerjapkan mata berkali-kali. Ia mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Apa-apaan ini? Akting macam apa ini? "Hana? Kau menyewa figuran dari agensi murahan untuk menakut-nakutiku," teriak Raka. Suaranya naik 1 oktav, sebuah tanda jelas bahwa ia mulai merasa terdesak. Darmawan, sang pengacara, juga tampak bingung. Namun, sebagai orang yang sering berurusan dengan kalangan atas, matanya lebih jeli melihat detail. Ia memperhatikan jam tangan yang melingkar di pergelangan salah satu pengawal. Sebuah jam operasional khusus tim keamanan elit yang hanya dimiliki oleh keluarga konglomerat tertentu di negeri ini. Kakek Surya tidak menanggapi teriakan Raka. Ia perlahan membuka koper perak itu di atas meja kayu di depannya. Di dalamnya bukan berisi tumpukan uang tunai, melainkan tumpukan map kulit berwarna biru tua dengan stempel emas berbentuk burung Garuda dan logo Atmaja Group yang sangat ikonik. "Raka." Suara kakek Surya terdengar tenang, namun dinginnya menusuk tulang. "Kau tadi menyebut-nyebut soal jabatanmu di Atmaja Group. Kau merasa bangga menjadi direktur operasional di anak perusahaan vendor kami, bukan?" Raka menelan ludah. Jakunnya naik turun dengan cepat. "Ya, lalu kenapa? Siapa kau sebenarnya? Jangan main-main denganku, tua bangka." Kakek Surya mengambil sebuah map teratas dan membukanya. "Namamu Raka Ardiansyah. Masuk ke perusahaan melalui jalur koneksi pamanmu 3 tahun lalu. Tahun lalu kau melaporkan pertumbuhan laba sebesar 15%. Namun setelah diaudit secara internal oleh tim rahasia saya, ternyata kau melakukan markup pada pengadaan barang logistik sebesar 30%. Uang itu, kalau tidak salah, kau gunakan untuk membeli apartemen di kawasan Senopati atas nama Siska." Mendengar nama itu disebut, Siska yang tadinya duduk angkuh langsung menjatuhkan cermin kecilnya ke lantai hingga pecah berantakan. Wajahnya yang penuh riasan tebal seketika memucat. Raka gemetar hebat. Rahangnya kaku. Bagaimana kau bisa tahu hal itu? Itu rahasia perusahaan. Kau pasti mencurinya. Polisi, tangkap orang ini. Dia mata-mata industri." "Diam, Raka," bentak Hakim Aris dari kursi tinggi. Hakim itu kini berdiri. Matanya terpaku pada kakek Surya. Ia baru saja menyadari sesuatu yang selama ini hanya ia lihat di surat kabar ekonomi dan televisi nasional. Anda adalah Bapak Surya Atmaja? Pendiri sekaligus pemilik tunggal Atmaja Group." Mendengar nama lengkap itu diucapkan oleh sang hakim, seluruh orang di ruang sidang tersentak. Raka seolah kehilangan tenaga di kakinya. Ia jatuh terduduk di kursinya dengan bunyi bag yang keras. Wajahnya yang tadinya merah karena marah kini berubah menjadi pucat pasi. Warna kulitnya hampir sama putihnya dengan kemeja yang ia kenakan. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan lehernya. Surya Atmaja," bisik Raka dengan bibir bergetar. "Pria terkaya nomor 5 di negeri ini? Tidak mungkin. Beliau tidak mungkin naik bus umum. Beliau seharusnya ada di Singapura untuk pengobatan." Kakek Surya menatap Raka dengan tatapan merendahkan yang paling menyakitkan. "Dokter menyuruhku istirahat. Tapi aku bosan dengan kemewahan yang palsu. Aku ingin melihat duniaku dari bawah, dari dalam bus yang kau hina itu. Dan di sana, aku menemukan istrimu,
wanita yang kau sebut tidak kompeten ini, memberiku kursi dan air minum saat semua orang, termasuk orang-orang berkelas sepertimu, hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Hana menatap kakek Surya dengan mulut ternganga. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria tua yang ia tolong karena merasa iba adalah orang yang kekuasaannya bisa meruntuhkan gedung ini jika ia mau. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa haru yang luar biasa. Yang Mulia Hakim, kakek Surya kembali bicara, kali ini langsung kepada majelis hakim. Saya datang ke sini sebagai sahabat dari saudari Hana. Dan sebagai pemilik dari gedung kantor tempat saudara Raka bekerja, serta investor utama yang memegang 70% saham di perusahaannya, saya memiliki dokumen sah yang menyatakan bahwa mulai detik ini, saudara Raka Ardiansyah telah diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran kode etik berat dan penggelapan dana. Kakek Surya melemparkan sebuah surat keputusan resmi ke meja hakim. Dan karena semua aset yang ia miliki, rumah, mobil, bahkan apartemen selingkuhannya, dibeli menggunakan uang hasil penggelapan dari perusahaan saya, maka tim hukum saya telah melakukan sita jaminan atas seluruh aset tersebut pagi ini. Raka merasa dunianya runtuh. Ia menoleh ke arah pengacaranya. Darmawan, meminta bantuan. Namun Darmawan justru sibuk membereskan berkas-berkasnya ke dalam tas. Maaf, Raka, bisik Darmawan ketakutan. Melawan Atmaja Group sama saja dengan bunuh diri profesional. Saya mengundurkan diri sebagai pengacaramu. Siska, yang melihat situasi sudah tidak menguntungkan, langsung berdiri dan mencoba menyelinap keluar ruangan. Namun, salah satu pengawal kakek Surya menghalangi jalannya di pintu. Nona Siska, Anda juga diminta untuk tetap di sini. Ada beberapa laporan mengenai pencucian uang yang melibatkan nama Anda, ucap pengawal itu dengan nada datar. Raka kini benar-benar sendirian. Ia menatap Hana dengan tatapan memelas, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. Hana sayang, tolong aku. Katakan pada beliau kalau ini hanya kesalahpahaman. Aku melakukannya untuk kita, untuk masa depan anak kita. Hana berdiri. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ia merasa kepalanya tegak sepenuhnya. Ia menatap Raka tanpa rasa takut, tanpa rasa sakit hati. Hanya ada rasa muak yang mendalam. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri, Raka. Kau menggunakan nama anak kita sebagai alasan atas kerakusanmu, ucap Hana dengan suara yang stabil dan tenang. Tadi kau bilang aku datang ke sini tanpa membawa apa-apa? Kau salah. Aku datang membawa harga diriku. Dan ternyata, itu jauh lebih berharga daripada semua uang yang kau curi. Kakek Surya menepuk bahu Hana. Jangan buang energimu untuk bicara pada bayangan. Hana, sekarang, biarkan hukum yang bekerja. Dan untukmu, Raka. Kakek Surya mendekat, membungkuk sedikit agar wajahnya sejajar dengan Raka yang masih lemas. Pagi tadi kau bertanya berapa Hana membayarku untuk duduk di sini? Jawabannya adalah, sebotol air mineral dan ketulusan. Sesuatu yang bahkan dengan seluruh hartamu yang sudah hilang itu pun, takkan pernah bisa kau beli. Wajah Raka benar-benar hancur. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, terisak pelan di tengah ruang sidang yang kini dipenuhi aura kemenangan bagi Hana. Keadilan, yang tadinya terasa begitu jauh dan mahal, kini hadir melalui sosok pria tua yang tak terduga. Suasana di dalam ruang sidang telah berubah total. Jika sebelumnya ruangan itu terasa seperti panggung eksekusi bagi Hana, kini ruangan itu berubah menjadi pengadilan moral bagi Raka. Hakim Aris berulang kali membetulkan letak kacamata tebalnya, menatap berkas-berkas yang disodorkan oleh pengawal kakek Surya dengan ketelitian yang luar biasa. Setiap lembar kertas yang dibalik seolah menjadi paku tambahan bagi peti mati karir dan harga diri Raka. Hana masih berdiri mematung di samping kursi kayu yang kini terasa tidak lagi dingin. Ia menoleh ke arah kakek Surya, pria yang sebelumnya ia bantu untuk berdiri di bus, yang kini berdiri dengan wibawa seorang kaisar. Siapakah sebenarnya pria ini di balik nama besar Surya Atmaja? Maksud saya, Tuan Surya. Hana memulai dengan suara yang masih diliputi keraguan. Kenapa Anda melakukan ini semua? Anda tidak perlu sejauh ini hanya karena saya memberikan kursi di bus.
Kakek Surya menoleh. Sorot matanya yang tajam seketika melembut saat menatap Hana. Ia mengisyaratkan Hana untuk duduk kembali. Hana, bagi orang seperti suamimu, segalanya diukur dengan nilai tukar. Tapi bagi orang yang sudah berdiri di puncak gunung sepertiku, hal yang paling langka adalah menemukan seseorang yang mendaki bukan untuk mencari emas, tapi untuk menolong orang lain yang kelelahan. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang sedikit melankolis. Aku memiliki 3 orang anak. Semuanya hidup dalam kemewahan yang kuberikan. Namun, saat aku jatuh sakit bulan lalu dan memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual kecil ini tanpa pengawalan, tidak satu pun dari mereka yang bertanya apakah aku sudah makan atau di mana aku tidur. Mereka lebih sibuk berdebat tentang siapa yang akan mengambil alih kursi kepemimpinan Atmaja Group jika aku mati. Kakek Surya menghela napas. Matanya menerawang ke langit-langit ruang sidang. Lalu aku bertemu denganmu. Seorang wanita yang sedang menuju kehancurannya sendiri, namun masih sempat memikirkan kenyamanan seorang kakek tua yang tampak tak punya apa-apa. Kau memberiku air mineral itu seolah-olah itu adalah hal terakhir yang kau miliki. Hana, di mataku, kau bukan sedang membantuku, kau sedang menyelamatkan kemanusiaanku. Di kursi seberang, Raka mencoba bangkit. Namun lututnya terasa seperti jeli. Ia menatap kakek Surya dengan wajah yang masih pucat pasi. Tuan Atmaja, tolong, jangan hancurkan saya. Saya punya keluarga, saya punya anak. Kau punya anak, tapi kau membiarkan ibunya dihina di depan umum. Potong kakek Surya dengan suara sedingin es. Kau bicara soal keluarga. Tapi kau menggunakan uang perusahaan untuk membangun sarang dengan wanita lain. Jangan sebut kata keluarga di depanku, Raka. Itu penghinaan bagi telingaku. Kakek Surya kemudian memberi isyarat kepada salah satu asistennya, seorang pria muda berkacamata yang baru saja masuk membawa tablet digital. Perkenalkan, ini Adit. Dia adalah kepala divisi investigasi internal saya. Selama 3 jam terakhir, saat kita menunggu sidang dimulai, Adit telah menyelesaikan audit forensik pada semua rekening yang pernah kau sentuh. Adit melangkah maju dan membacakan laporan dengan suara monoton yang terdengar seperti vonis mati. Tuan Raka Ardiansyah ditemukan telah melakukan manipulasi data pada proyek infrastruktur di Jawa Barat. Kerugian perusahaan diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Selain itu, kami menemukan bukti transfer rutin ke rekening Nona Siska dengan total akumulasi 2 miliar rupiah dalam kurun waktu 14 bulan. Semua bukti digital, rekaman suara, dan testimoni dari vendor yang Anda peras sudah kami serahkan ke pihak kepolisian yang sekarang sedang menunggu di luar ruangan ini. Mendengar kata kepolisian, Siska berteriak histeris. Aku tidak tahu apa-apa. Raka yang memberikannya padaku. Dia bilang itu uang bonus. Aku tidak ikut campur. Siska mencoba berlari ke arah pintu, namun petugas pengadilan menahannya. Raka tertawa getir. Sebuah tawa yang terdengar hampir gila. 12 miliar. Hanya karena 1 kursi bus. Seluruh hidupku hancur karena 1 kursi bus. Kakek Surya berdiri, merapikan kemeja batiknya yang meski usang, kini tampak seperti jubah kebesaran. Bukan karena kursi bus itu. Raka, hidupmu hancur karena karaktermu yang busuk. Kursi bus itu hanyalah alat yang digunakan semesta untuk memperlihatkan siapa yang layak dibantu dan siapa yang layak dijatuhkan. Kakek Surya kemudian beralih ke arah Hakim Aris. Yang mulia, saya meminta izin untuk menghadirkan 1 bukti tambahan yang tidak ada dalam berkas gugatan awal. Bukti ini menyangkut kelayakan saudari Hana sebagai pemegang hak asuh anak, yang tadi diperdebatkan oleh pihak penggugat mengenai masalah ekonomi. Hakim Aris mengangguk patuh. Silakan, Tuan Atmaja. Kakek Surya menyerahkan sebuah dokumen baru. Mulai hari ini, saya telah menunjuk saudari Hana sebagai Direktur Eksekutif di Yayasan Atmaja Kasih, sebuah yayasan nirlaba yang mengelola dana abadi untuk pendidikan anak-anak kurang mampu. Gaji dan fasilitas yang ia terima akan lebih dari cukup untuk memberikan kehidupan yang sangat layak bagi anaknya. Selain itu, saya pribadi menjamin perlindungan hukum bagi Hana dari segala bentuk intimidasi di masa depan. Hana menutup mulutnya dengan tangan.
Air mata Haru benar-benar tumpah kali ini. Ia tidak pernah membayangkan kebebasannya akan datang dengan cara yang begitu spektakuler. Ia menatap kakek Surya dengan penuh rasa syukur yang tak terucapkan. "Kek, saya tidak tahu harus bicara apa," bisik Hana di sela isaknya. Kakek Surya tersenyum. Kali ini senyumnya benar-benar tulus. "Jangan bicara apa-apa, Hana. Cukup pastikan kau tetap menjadi Hana yang sama dengan yang kutemui di bus tadi. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan orang-orang seperti Raka. Kita butuh lebih banyak orang sepertimu." Sementara itu, di sudut ruangan, Raka hanya bisa melihat dengan tatapan kosong. Ia melihat Hana, wanita yang ia anggap sudah kalah dan tak berdaya, kini berdiri di bawah perlindungan salah satu orang paling berpengaruh di negeri ini. Ia menyadari bahwa kesombongannya telah membawanya ke jurang yang tak memiliki dasar. Wajahnya yang pucat kini tertunduk dalam, menyadari bahwa mulai hari ini, ia bukan lagi siapa-siapa. Namanya akan dihapus, hartanya akan disita, dan kehormatannya telah musnah. Di luar, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat, menandakan bahwa babak baru kesengsaraannya akan segera dimulai. Suasana ruang sidang kini terasa lebih seperti ruang eksekusi bagi Raka daripada sebuah persidangan perdata biasa. Hakim Aris mengetukkan palunya sekali untuk meredakan keriuhan yang terjadi setelah pernyataan mengejutkan dari kakek Surya. Para pengunjung sidang, yang sebagian besar adalah pencari keadilan lainnya, saling berbisik tak percaya. Kehadiran sosok sekelas Surya Atmaja di pengadilan agama kelas 1A ini adalah kejadian langka yang mungkin hanya terjadi sekali dalam seabad. "Harap tenang," perintah Hakim Aris. Matanya kemudian tertuju pada Raka yang masih terduduk lemas. "Saudara penggugat, apakah Anda memiliki bantahan terhadap dokumen dan pernyataan yang baru saja disampaikan oleh Tuan Surya Atmaja?" Raka mencoba membuka mulutnya, namun suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Ia menoleh ke arah kursi pengacaranya, namun Darmawan sudah benar-benar sibuk mengemas laptop dan berkas-berkasnya. Darmawan bahkan tidak berani menatap mata Raka. Pengacara itu tahu, sekali Surya Atmaja turun tangan, tidak ada celah hukum yang bisa menyelamatkan kliennya dari kehancuran finansial dan pidana. "Saya." Raka akhirnya bersuara, serak dan gemetar. "Saya menolak semua tuduhan penggelapan itu. Itu fitnah. Hana pasti telah menghasut Tuan Surya. Dia pasti menggunakan kecantikannya untuk merayu." "Bra!" Kakek Surya menggebrak meja dengan tangan tuanya. Namun dentumannya terasa sangat bertenaga. "Jaga bicaramu, anak muda. Kau sedang berada di depan hukum dan di hadapan orang yang jauh lebih tua darimu. Kebiasaanmu merendahkan wanita adalah alasan utama mengapa kau berada di posisi ini sekarang." Hana berdiri. Wajahnya tidak lagi menyiratkan ketakutan. "Cukup, Raka. Jangan tambahkan dosa lagi dengan memfitnah orang yang bahkan tidak mengenalku sebelum pagi ini. Kau selalu berpikir bahwa semua orang bisa dibeli atau dirayu. Karena itulah caramu menjalani hidup." Hakim Aris berdeham, mencoba mengembalikan kendali persidangan. Mengingat adanya bukti baru yang sangat krusial mengenai kondisi ekonomi dan karakter kedua belah pihak, serta adanya indikasi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan kembali seluruh tuntutan hak asuh anak. Tiba-tiba, pintu samping ruang sidang terbuka. 4 orang pria berseragam pengacara hitam-hitam masuk dengan langkah tegap. Mereka membawa tas koper yang identik. Di depan mereka adalah seorang wanita parubaya berkacamata dengan ekspresi sangat dingin. Dia adalah Profesor Dr. Ratna, pengacara spesialis hukum keluarga dan korporat yang tarif per jamnya setara dengan harga satu mobil mewah. "Yang mulia," ujar Ratna sambil membungkuk hormat kepada hakim. "Saya dan tim saya hadir di sini atas perintah Tuan Surya Atmaja untuk mewakili saudari Hana. Kami telah menyiapkan draft rekonvensi atau gugatan balik." Raka terbelalak. "Gugatan balik?" Ratna menoleh ke arah Raka dengan senyum tipis yang mematikan. "Benar. Kami menuntut hak asuh penuh tanpa hak kunjung sementara bagi saudara Raka, mengingat adanya perilaku amoral dan keterlibatan dalam kasus kriminal. Kami juga menuntut sita marital atas seluruh aset yang selama ini saudara sembunyikan di luar negeri, yang datanya sudah kami peroleh dari audit internal Atmaja Group." "Siska,
yang masih tertahan di kursi penonton, mulai menangis kencang. Raka, kau bilang kau sudah mengatur semuanya. Kau bilang Hana akan diusir ke jalanan. Kenapa jadi seperti ini? Raka tidak menjawab. Ia merasa seperti sedang melihat film tentang kehancurannya sendiri yang diputar secara slow motion. Semua rencananya untuk memiskinkan Hana dan memulai hidup baru dengan uang hasil curian kini hancur berkeping-keping. Yang mulia, lanjut Ratna. Suaranya jernih dan berwibawa memenuhi ruangan. Kami juga melampirkan bukti rekaman CCTV dari apartemen yang disewa saudara Raka untuk Nona Siska, di mana terdapat percakapan yang merencanakan bagaimana mereka akan memanipulasi persidangan ini dengan menyuap beberapa saksi palsu yang sedianya akan dihadirkan siang ini. Mendengar kata suap, Hakim Aris tampak sangat murka. Integritas adalah hal yang paling dijaganya. Apa? Menyuap saksi? Kami memiliki rekamannya, Yang Mulia. Sahut Ratna tenang sambil menyerahkan sebuah flash disk kepada Panitera. Raka merosot dari kursinya, jatuh berlutut di lantai ruang sidang. Ia tidak lagi peduli dengan jas mahalnya yang kini menyentuh lantai yang kotor. Hana, maafkan aku. Tolong, minta kakek itu berhenti. Aku akan memberikan apa saja. Kau boleh ambil rumah itu, kau boleh ambil semua uang yang tersisa, tapi tolong jangan penjarakan aku. Hana menatap suaminya, pria yang dulu pernah ia cintai dan ia banggakan, dengan rasa kasihan yang mendalam, tapi bukan rasa cinta. Uang yang kau tawarkan itu bukan milikmu, Raka. Itu milik perusahaan Tuan Surya. Dan maaf, aku bukan lagi Hana yang bisa kau manipulasi dengan air mata buaya. Kakek Surya berdiri di samping Hana, meletakkan tangannya di bahu Hana sebagai simbol perlindungan. Dramanya sudah berakhir. Raka, meja hijau ini tidak akan menerima aktingmu. Di sini, hanya fakta yang bicara. Hakim Aris mengetuk palu dengan keras. Mengingat gawatnya bukti-bukti yang diajukan, sidang hari ini ditunda selama 1 jam untuk majelis hakim mempelajari bukti digital tersebut. Dan kepada petugas keamanan, harap pastikan saudara Raka dan saudari Siska tidak meninggalkan lingkungan pengadilan karena pihak kepolisian sedang dalam perjalanan. Saat hakim meninggalkan ruangan, Raka hanya bisa menatap kosong ke arah lantai. Di sisi lain, Hana merasakan beban bertonton yang selama ini menghimpit pundaknya mendadak hilang. Ia menoleh ke arah kakek Surya, yang kini sedang berbicara santai dengan tim pengacara hebatnya seolah-olah baru saja menyelesaikan tugas ringan. Terima kasih, Tuan Surya, bisik Hana tulus. Kakek Surya mengedipkan sebelah matanya, kembali menjadi sosok kakek ramah yang Hana temui di bus. Sama-sama, Nak. Tapi ingat, ini baru permulaan. Kita akan memastikan pria itu mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan, dan kau mendapatkan apa yang pantas kau miliki, kebahagiaan. Hana tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa masa depannya tidak lagi segelap pagi tadi. Di luar gedung, matahari mulai meninggi, menyinari babak baru dalam hidupnya yang sebentar lagi akan dimulai. Jeda 1 jam yang diberikan hakim terasa seperti selamanya bagi Raka. Namun bagi Hana, itu adalah waktu pertama dalam hidupnya ia bisa bernapas tanpa merasa ada duri yang mengganjal di paru-parunya. Di ruang tunggu khusus yang disiapkan secara mendadak oleh pihak pengadilan setelah mengetahui siapa tamu mereka, Hana duduk berhadapan dengan kakek Surya. Di sana juga ada Adit, sang kepala investigasi, yang sedang sibuk dengan laptopnya. Tuan Surya, bagaimana Anda bisa tahu sedalam itu tentang Raka? Tanya Hana. Rasa penasarannya tak lagi bisa dibendung. Anda bilang Anda baru mengenalku di bus, tapi data yang Anda miliki seolah-olah Anda sudah mengincarnya selama bertahun-tahun. Kakek Surya menyesap teh hangat yang dibawakan staf pengadilan dengan gerakan tenang. Hana, aku mungkin sudah tua, tapi aku tidak buta. Perusahaan sebesar Atmaja Group tidak berjalan hanya dengan modal kepercayaan. Aku memiliki sistem audit rahasia yang bekerja langsung di bawah komandoku. Kami menyebutnya mata elang. Ia memberi isyarat pada Adit untuk memutar sebuah rekaman video di layar laptop. 2 bulan lalu, laporan laba dari anak perusahaan tempat Raka bekerja menunjukkan angka yang terlalu sempurna. Di dunia bisnis,
Sesuatu yang terlalu sempurna biasanya adalah kebohongan yang direncanakan dengan rapi. Aku sudah mulai mengawasi Raka jauh sebelum aku bertemu denganmu. Hana menatap layar laptop. Di sana terlihat rekaman CCTV sebuah kafe remang-remang. Raka sedang duduk bersama seorang pria asing, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Itu adalah transaksi untuk menyuap auditor pajak. Jelas Adit tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Raka tidak hanya mencuri dari perusahaan Hana. Dia membangun sebuah sistem parasit. Dia menciptakan vendor fiktif untuk menyuplai bahan baku dengan harga selangit. Padahal barang-barang itu diambil dari gudang lama perusahaan yang sengaja ia nyatakan sebagai barang rusak. Selisih harganya ia kantongi sendiri. Kakek Surya meletakkan cangkir tehnya. Pertemuanku denganmu di bus pagi ini sebenarnya adalah sebuah kebetulan yang diatur oleh semesta. Aku sedang dalam perjalanan untuk melakukan sidak mendadak ke kantor cabang tempat suamimu bekerja. Aku ingin melihat langsung wajah orang yang berani mencuri dari kantongku. Aku sengaja naik bus untuk melihat bagaimana layanan transportasi yang disubsidi perusahaanku bekerja. Ia menatap Hana dengan pandangan yang sangat kebapakan. Lalu aku melihatmu. Wanita yang seharusnya memiliki segalanya jika suaminya jujur, justru berdiri kelelahan sambil memegang tas yang sudah usang. Saat kau memberikan kursimu padaku, aku tidak hanya melihat kebaikan, aku melihat korban dari kerakusan Raka Ardiansyah secara nyata. Saat itulah aku memutuskan, menghancurkan karirnya saja tidak cukup. Aku harus memastikan dia membayar semua luka yang ia berikan padamu. Hana menunduk. Air matanya menetes mengenai punggung tangannya. Selama ini dia selalu bilang bahwa aku yang tidak pandai bersyukur. Dia bilang butiku bangkrut karena kesalahanku. Padahal dialah yang menarik semua modal kerjamu secara diam-diam untuk membiayai gaya hidup Siska. Potong Adit sambil menunjukkan bukti transfer dari rekening butik Hana ke sebuah rekening atas nama CV Siska Jaya. Hana terkesiap. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya dikhianati secara perasaan, tapi dirampok secara sistematis oleh pria yang ia panggil suami. Sementara itu, di koridor luar, suasana sangat mencekam. Raka mencoba menghubungi beberapa koleganya, namun tak satu pun panggilan teleponnya diangkat. Berita tentang kemunculan Surya Atmaja di pengadilan telah menyebar luas ke kalangan pebisnis melalui pesan singkat. Dalam hitungan menit, Raka telah menjadi orang beracun yang harus dihindari oleh siapapun yang masih ingin berbisnis di negeri ini. Siska terus meracau, menyalahkan Raka karena telah menyeretnya ke dalam masalah hukum. Kau bilang semuanya aman. Kau bilang istrimu itu bodoh dan tidak akan pernah tahu. Sekarang lihat, kita akan masuk penjara. Teriak Siska histeris sebelum akhirnya petugas keamanan membawanya ke ruang terpisah. Pukul 1 siang. Sidang kembali dibuka. Hakim Aris memasuki ruangan dengan wajah yang lebih tegas dari sebelumnya. Di tangannya, ia memegang laporan hasil pemeriksaan bukti digital yang diberikan oleh tim pengacara Hana. Setelah mempelajari bukti-bukti tambahan yang diajukan, Hakim Aris memulai. Majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan. Pertama, adanya upaya sistematis dari penggugat untuk memiskinkan tergugat melalui pemindahan aset tanpa izin. Kedua, adanya bukti perselingkuhan dan penelantaran ekonomi. Dan yang paling berat, adanya indikasi tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Hakim Aris menatap Raka yang kini tampak seperti mayat hidup. Saudara Raka, apakah Anda menyadari bahwa tindakan Anda bukan hanya pelanggaran hukum perdata pernikahan, tetapi juga kejahatan korporasi yang sangat serius? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong kemeja hijau di depannya. Pikirannya melayang pada kehidupan mewahnya yang baru saja hilang menguap seperti embun di pagi hari. Dengan ini, lanjut Hakim Aris sambil mengangkat palu sidangnya, majelis hakim memutuskan. 1. Mengabulkan gugatan cerai saudari Hana secara keseluruhan. 2. Menetapkan hak asuh penuh anak kepada saudari Hana dengan mencabut hak perwalian saudara Raka karena alasan moral dan hukum. 3. Memerintahkan sita jaminan atas seluruh harta bersama dan harta pribadi saudara Raka, untuk menutupi kerugian perusahaan dan nafkah anak yang diabaikan selama ini. Tok, tok, tok.
Bunyi palu itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Raka. Namun bagi Hana, itu adalah lagu kemenangan. Dan khusus untuk indikasi tindak pidana penggelapan, tambah Hakim Aris, pengadilan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang telah hadir di ruangan ini untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut. 2 orang petugas kepolisian berpakaian sipil maju ke depan. Mereka mendekati Raka, mengeluarkan borgol dari balik saku mereka. Raka Ardiansyah, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang, ujar salah satu petugas. Saat borgol besi itu mengunci pergelangan tangannya, Raka menatap Hana untuk terakhir kalinya. Ada kebencian, penyesalan, dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Namun Hana hanya membalasnya dengan tatapan tenang. Ia tidak lagi membenci pria itu. Kebencian membutuhkan energi, dan Hana lebih memilih menggunakan energinya untuk menatap masa depan. Kakek Surya berdiri, mengajak Hana keluar dari ruangan yang penuh kenangan pahit itu. Ayo, Hana. Udara di luar sini sudah terlalu pengap karena bau pengkhianatan. Ada dunia baru yang menantimu. Saat mereka berjalan keluar, para wartawan mulai berdatangan, entah siapa yang memberitahu mereka. Namun dengan cekatan, tim keamanan kakek Surya membuat barikade, memastikan Hana dan kakek tua itu bisa melenggang menuju mobil limosin hitam yang sudah menunggu di lobi pengadilan. Raka yang sedang digiring menuju mobil polisi hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana istrinya yang dulu ia remehkan, kini masuk ke dalam mobil mewah bersama orang paling berkuasa di industri, meninggalkan dirinya yang kini hanya tinggal sejarah kelam. Dunia Raka tidak runtuh secara perlahan. Dunia itu meledak dalam satu dentuman palu hakim yang masih terngiang di telinganya. Saat ia digiring keluar dari ruang sidang dengan tangan terborgol, ia dipaksa melewati koridor pengadilan yang kini dipenuhi oleh kamera wartawan dan bisikan-bisikan menghina. Siska, yang juga dibawa oleh petugas wanita, terus berteriak histeris, menutupi wajahnya dengan tas branded, yang ironisnya juga akan segera disita. Namun, kejutan sesungguhnya baru dimulai saat Raka tiba di pelataran parkir. Di sana, sudah berdiri tim kurator dan pihak kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus. Di depan mata Raka, mobil BMW seri terbaru yang ia bangga-banggakan sedang dinaikkan ke atas truk derek. Apa yang kalian lakukan? Itu mobilku. Aku membelinya dengan cicilan pribadiku, teriak Raka, mencoba meronta dari pegangan polisi. Seorang pria berkacamata dengan tanda pengenal dari Atmaja Group melangkah maju sambil memegang map tebal. Cicilan pribadi dengan dana yang berasal dari rekening vendor fiktif, saudara Raka. Berdasarkan surat perintah sita jaminan yang baru saja ditandatangani, seluruh aset yang terdeteksi berasal dari aliran dana gelap perusahaan harus segera diamankan. Termasuk jam tangan yang Anda pakai sekarang. Petugas polisi dengan dingin meminta Raka melepaskan jam tangan Rolex-nya. Raka gemetar. Saat benda logam berharga itu lepas dari pergelangan tangannya, ia merasa seolah-olah kulitnya sendiri yang sedang dikuliti. Kehormatan, status, dan kekuatannya seolah ikut lepas bersama jam itu. Ini belum berakhir. Raka berteriak ke arah kamera wartawan, meski wajahnya pucat pasi dan suaranya pecah. Hana! Kau telah menjebakku. Kau menggunakan orang tua itu untuk mencuri hartaku. Di dalam mobil limosin yang sejuk dan tenang, hanya beberapa meter dari kegaduhan itu, Hana duduk di samping kakek Surya. Ia bisa melihat pemandangan di luar melalui kaca jendela yang gelap. Ia melihat Raka yang malang, pria yang dulu sangat berwibawa kini tampak seperti pecundang jalanan yang sedang mengamuk. Apa kau merasa kasihan padanya, Hana? Tanya kakek Surya lembut, memperhatikan ekspresi Hana yang datar namun dalam. Hana menghela napas panjang, sebuah napas yang melepaskan beban bertahun-tahun. Bukan kasihan, Kek. Saya hanya merasa aneh. Bagaimana seseorang bisa begitu buta oleh keserakahan sampai ia tidak sadar sedang menggali kuburannya sendiri? Dia memiliki saya. Dia memiliki anak kami. Dia memiliki pekerjaan yang bagus. Kenapa itu tidak pernah cukup baginya? Kakek Surya tersenyum tipis, sebuah senyum yang syarat akan pengalaman hidup. Karena bagi orang seperti Raka, hidup adalah tentang memiliki, bukan menjadi. Dia ingin memiliki dunia,
Tapi dia gagal menjadi manusia. Itulah perbedaan utamanya. Nak. Limosin itu mulai bergerak perlahan meninggalkan area pengadilan. Namun, penderitaan Raka baru saja memasuki babak baru. Tim investigasi Adit tidak hanya berhenti pada aset bergerak. Di saat yang bersamaan, tim lain telah tiba di apartemen mewah tempat Siska tinggal. Semua perabotan mahal, koleksi tas mewah, hingga pakaian desainer yang belum sempat dipakai, diberi label, disita. Siska yang baru tiba di sana dengan pengawalan polisi hanya bisa jatuh terduduk di lantai lobi, meratapi nasibnya yang berubah dari calon nyonya kaya menjadi tersangka pencucian uang dalam hitungan jam. Raka dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan maraton. Di sana, ia baru menyadari betapa kuatnya cengkeraman kakek Surya. Semua teman yang dulu sering ia traktir di bar-bar mewah, semua pejabat yang pernah ia beri upeti, tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Mereka semua tahu, melawan Surya Atmadja adalah akhir dari karir siapapun di negeri ini. Malam itu, di dalam sel tahanan yang sempit dan berbau pesing, Raka harus berbagi ruang dengan tahanan lain. Tidak ada lagi kasur empuk dengan spray sutra. Tidak ada lagi aroma kopi mahal di pagi hari. Hanya ada suara nyamuk yang berdengung dan bayangan wajah Hana yang tenang di ruang sidang tadi. Raka teringat pagi itu, saat ia sengaja melewati Hana di halte bus dengan mobil Mercedesnya. Ia ingat betapa puasnya ia melihat Hana berdiri di tengah debu jalanan. Ia tertawa getir di kegelapan sel. Ternyata, di saat ia merasa sedang berada di atas awan, ia sebenarnya sedang terjun bebas menuju jurang yang tak berdasar. Sementara itu, kakek Surya membawa Hana ke sebuah gedung tinggi di pusat kota, kantor pusat Atmadja Group. Di lantai paling atas, di mana lampu-lampu kota Jakarta terlihat seperti hamparan berlian, kakek Surya mengajak Hana ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan buku dan lukisan. Ini adalah kantor yayasan yang kukatakan tadi, Hana, ucap kakek Surya. Mulai besok, tempat ini adalah tanggung jawabmu. Kau tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara membayar pengacara atau bagaimana cara memberi makan anakmu. Kau hanya perlu memikirkan bagaimana cara menggunakan sumber daya ini untuk membantu wanita-wanita lain yang nasibnya mungkin lebih buruk darimu. Hana menyentuh meja kayu ek yang kokoh di ruangan itu. Ia melihat foto anaknya di dalam dompetnya. Lalu tersenyum. Terima kasih, Kek. Anda tidak hanya memberi saya pekerjaan, Anda memberi saya martabat kembali. Martabat itu selalu ada di sana, Hana. Di dalam hatimu. Sahut kakek Surya. Aku hanya menyediakan panggung agar dunia bisa melihatnya. Malam itu, berita utama di seluruh stasiun televisi nasional menampilkan wajah Raka yang sedang menutupi borgolnya dengan jaket. Judul beritanya, Skandal Korupsi Atmadja Group, Direktur Muda ditangkap setelah sidang cerai. Kehancuran Raka telah lengkap. Ia kehilangan hartanya, kehilangan kebebasannya, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan satu-satunya wanita yang pernah mencintainya dengan tulus. Wanita yang ia anggap tidak berharga, namun ternyata dilindungi oleh raksasa yang tak tersentuh. Pagi pertama setelah badai persidangan itu terasa sangat berbeda. Hana terbangun bukan karena alarm ponsel yang memuakan atau suara teriakan Raka yang menuntut sarapan, melainkan karena cahaya matahari yang lembut menembus jendela kamar hotel mewah tempat ia menginap sementara atas perintah kakek Surya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Hana merasa tidak perlu memikul beban di pundaknya saat membuka mata. Namun, pekerjaan sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, Hana sudah berada di kantor Yayasan Atmadja Kasih. Ia tidak lagi mengenakan jaket krem pudar yang ia pakai di bus kemarin. Kini, ia mengenakan setelan blazer biru muda yang elegan, pemberian dari tim asisten kakek Surya. Penampilannya memancarkan aura ketegasan yang selama ini tertimbun oleh penindasan Raka. Kakek Surya sudah menunggunya di ruang rapat utama bersama Profesor Ratna dan beberapa asisten. Di atas meja, bertumpuk dokumen-dokumen legal yang siap ditandatangani. Hana, hari ini kita akan menyelesaikan proses pengalihan aset, ujar Profesor Ratna dengan nada profesional namun ramah. Sesuai keputusan hakim kemarin, seluruh aset bersama telah disita. Namun, karena ditemukan bukti bahwa sebagian besar modal awal bisnis Raka berasal dari tabungan pribadi Anda yang ia ambil secara ilegal,
Tuan Surya telah memutuskan untuk mengembalikan semuanya kepada Anda dengan nilai yang sudah disesuaikan dengan inflasi dan kerugian moral. Hana tertegun saat melihat angka di dokumen itu. Itu bukan sekadar pengembalian uang. Itu adalah modal yang cukup untuk membangun kembali 10 butik seperti miliknya dulu. Tuan Surya, ini terlalu banyak, bisik Hana. Kakek Surya, yang sedang asyik memperhatikan taman vertikal di balik kaca ruangan, berbalik dan tersenyum. Uang itu bukan hadiah, Hana. Itu adalah hakmu yang sempat dicuri. Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin kutunjukkan padamu. Kakek Surya memberikan sebuah map kecil berwarna merah. Di dalamnya terdapat akta kepemilikan sebuah rumah di kawasan asri yang sangat dekat dengan sekolah terbaik di Jakarta. Itu adalah rumah yang dulu pernah kau impikan, bukan? Rumah dengan pohon kenari di halaman depannya? Tanya kakek Surya. Hana terkejut. Bagaimana kakek ini bisa tahu? Ia hanya pernah membicarakan impian itu sekali di media sosial pribadinya bertahun-tahun lalu. Jauh sebelum Raka mulai berubah menjadi monster. Aku memiliki tim investigasi terbaik. Ingat? Kakek Surya terkekeh. Rumah itu dulunya salah satu aset yang akan dibeli Raka untuk Siska menggunakan uang perusahaan. Aku sudah menebusnya secara resmi. Sekarang, rumah itu atas namamu dan anakmu, Arkan. Anggap saja itu tempat perlindungan bagi kalian berdua. Air mata Hana kembali jatuh. Tapi kali ini adalah air mata pembebasan yang murni. Saya tidak tahu bagaimana membalas semua ini, Kek. Cukup dengan bekerja keras di yayasan ini, jawab kakek Surya sungguh-sungguh. Tugas pertamamu adalah memimpin program pemberdayaan hukum bagi para istri yang mengalami kekerasan ekonomi seperti dirimu. Aku ingin kau menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki akses untuk bertemu, kakek tua di bus, sepertiku. 1 minggu kemudian, kabar dari balik jeruji besi sampai ke telinga Hana. Raka secara resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam 5 pasal sekaligus. Penggelapan, pencucian uang, pemalsuan dokumen otentik, penipuan, dan penelantaran anak istri. Pengacaranya yang lama, Darmawan, dikabarkan juga sedang diperiksa atas dugaan membantu penyembunyian aset ilegal. Hana memutuskan untuk mengunjungi Raka di rutan, bukan untuk pamer atau mengejek, melainkan untuk menyelesaikan segala urusan emosionalnya agar ia bisa melangkah maju sepenuhnya. Saat mereka bertemu di balik kaca pembatas, Raka tampak sangat mengenaskan. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini berantakan dan mulai menipis. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi memar kecil, mungkin hasil dari perselisihan dengan narapidana lain. Hana! Suara Raka terdengar serak melalui telepon penghubung. Tolong aku. Cabut laporan Tuan Surya. Aku akan mati di sini. Hana, mereka semua jahat padaku. Katakan pada kakek itu bahwa aku minta maaf. Hana menatap pria itu dengan tenang. Tidak ada lagi detak jantung yang berdebar kencang karena cinta atau takut. Yang tersisa hanyalah kekosongan. Raka, kau masih tidak mengerti, ujar Hana lembut. Bukan aku atau Tuan Surya yang menghancurkanmu. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri. Setiap rupiah yang kau curi, setiap kebohongan yang kau ucapkan, itu adalah batu bata yang membangun tembok penjara ini. Tapi Arkan butuh ayahnya. Teriak Raka putus asa. Arkan butuh figur ayah yang jujur, bukan seorang kriminal yang merendahkan ibunya, balas Hana tegas. Aku datang ke sini hanya untuk memberikan ini. Hana menempelkan sebuah dokumen di kaca. Itu adalah salinan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan Hana, dan nama Raka telah dihapus dari perwalian apapun. Mulai hari ini, kau tidak lagi memiliki hak atas hidup kami, ucap Hana. Aku sudah memaafkanmu, Raka. Bukan karena kau layak dimaafkan, tapi karena aku layak untuk merasa damai. Selamat tinggal. Hana berdiri dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Meskipun Raka berteriak memanggil namanya hingga suaranya menghilang di koridor rutan yang dingin. Saat keluar dari rutan, Hana disambut oleh hembusan angin sore yang segar. Di kejauhan, ia melihat mobil jemputannya. Arkan, putranya yang berusia 5 tahun, berlari ke arahnya dengan tawa yang ceria.
diikuti oleh kakek Surya yang berjalan perlahan di belakangnya. Hana memeluk putranya erat. Keadilan telah ditegakkan. Bukan hanya keadilan di atas kertas atau di ruang sidang, tapi keadilan bagi jiwanya yang selama ini terbelenggu. "Ibu, siapa kakek ini?" Dia bilang dia punya banyak coklat di mobilnya. Seru Arkan dengan mata berbinar. Hana menatap kakek Surya yang mengedipkan mata padanya. "Dia adalah malaikat pelindung kita, sayang. Malaikat yang suka naik bus." Kakek Surya tertawa renyah. "Ayo, kita pulang. Ada rumah baru yang harus kita hias, dan banyak masa depan yang harus kita bangun." Hana tersenyum lebar. Ia menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Pagi yang kelabu telah benar-benar berlalu, digantikan oleh senja yang menjanjikan ketenangan. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu terakhir di ruang sidang yang mengubah garis takdir Hana. Pagi ini, Jakarta tampak lebih bersahabat. Matahari menyinari gedung pencakar langit dengan cahaya yang tidak lagi terasa membakar, melainkan menghangatkan. Di lantai teratas gedung Atmaja Group, Hana berdiri di depan jendela besar kantornya, menatap ke arah kemacetan di bawah sana, tempat bus-bus Transjakarta melaju di jalurnya. Ia tersenyum kecil mengenang hari itu. Hari di mana sebotol air mineral dan sebuah kursi bus menjadi investasi terbaik dalam hidupnya. Kini, Hana dikenal sebagai direktur eksekutif yang paling disegani di bawah naungan Atmaja Kasih. Ia bukan hanya sekadar menjalankan yayasan. Ia telah membangun sebuah ekosistem pelindung bagi ribuan wanita yang mengalami nasib serupa dengannya. Butik lamanya pun telah hidup kembali, namun dengan konsep baru, sebuah social enterprise yang mempekerjakan para penyintas kekerasan rumah tangga untuk memproduksi pakaian berkualitas tinggi yang kini menembus pasar internasional. Pintu kantornya diketuk pelan. Adit, yang kini menjadi asisten sekaligus tangan kanan kepercayaan Hana, masuk membawa beberapa berkas dan sebuah undangan fisik berwarna emas. "Ibu Hana, laporan audit untuk kuartal ini sudah selesai. Semua dana tersalurkan 100% tanpa celah," ujar Adit dengan nada bangga. "Dan ini, ada pesan pribadi dari Tuan Besar. Beliau menunggu Anda di taman atap sore ini." Hana mengambil undangan itu. "Terima kasih, Adit. Bagaimana kabar dia di rutan?" Adit menghela napas. Raka Ardiansyah telah dipindahkan ke lapas tingkat keamanan tinggi di luar kota untuk menjalani sisa hukuman 12 tahunnya. Bandingnya ditolak mentah-mentah. Kabarnya, Siska juga sudah mulai menjalani masa hukumannya. Tidak ada sisa aset yang tertinggal. Semua sudah bersih disita negara dan perusahaan. Hana mengangguk pelan. Tidak ada rasa dendam. Tidak ada rasa puas yang berlebihan. Hanya ada sebuah penerimaan bahwa setiap perbuatan memang memiliki bayarannya sendiri. Sore harinya, Hana melangkah ke taman atap gedung. Di sana, di antara tanaman eksotis dan semilir angin, kakek Surya duduk di kursi rotan, mengenakan kemeja linen santai. Di depannya tersedia 2 cangkir teh dan sepiring biskuit gandum, biskuit yang sama dengan yang diberikan Hana di bus setahun lalu. "Duduklah, Hana," ajak kakek Surya. Suaranya masih serak namun kini terdengar lebih segar. "Anda terlihat sangat sehat, Kek," puji Hana sambil mengambil tempat di hadapannya. "Itu karena hatiku tenang melihat yayasan ini berada di tangan yang tepat," sahut kakek Surya. "Tapi aku memanggilmu ke sini bukan untuk bicara bisnis. Aku ingin memberikan sesuatu yang belum sempat kuberikan di persidangan dulu." Kakek Surya mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak kuno namun sangat rawat. Saat dibuka, isinya adalah sebuah bros berbentuk bunga melati yang terbuat dari emas putih dan berlian kecil yang berkilauan. "Ini milik mendiang istriku," bisik kakek Surya dengan mata berkaca-kaca. Dia selalu berkata bahwa perhiasan ini hanya boleh diberikan kepada wanita yang memiliki hati seputih melati. "Selama puluhan tahun, aku menyimpannya, mencari sosok yang pantas. Dan di bus yang pengap itu, aku menemukannya dalam dirimu." Hana terpaku. "Kek, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa." "Terimalah. Ini bukan sebagai upah, tapi sebagai simbol warisan nilai," potong kakek Surya tegas. "Dan ada satu kejutan lagi.
Aku telah mendaftarkan dana pendidikan abadi atas nama Arkan. Apapun yang terjadi padaku suatu saat nanti, masa depan putra kalian sudah terjamin hingga jenjang pendidikan tertinggi dimanapun di dunia ini. Hana menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak pelan. Kebaikan kakek ini seolah tak ada habisnya. Kenapa Anda begitu baik pada kami, Kek? Kakek Surya menatap langit yang mulai jingga. Karena dulu, saat aku membangun kerajaan bisnis ini, aku sering lupa menjadi manusia. Aku terlalu sibuk menghitung angka hingga lupa menghitung berkah. Kau, dengan air mineral dan kursimu, mengingatkanku bahwa harta yang sesungguhnya bukan apa yang kita simpan, tapi apa yang kita berikan saat kita sendiri sedang kekurangan. Tiba-tiba, suara langkah kecil yang berlari terdengar di lantai kayu taman. Arkan muncul dengan seragam sekolahnya, membawa sebuah gambar yang ia buat di kelas. Kek, lihat, aku menggambar bus warna merah. Seru Arkan sambil melompat ke pelukan kakek Surya. Kakek itu tertawa terbahak-bahak, menggendong Arkan dengan sisa-sisa tenaga tuanya. Hana menatap pemandangan itu dengan hati yang penuh. Ia menyadari bahwa pengkhianatan Raka bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan sebuah gerbang kasar yang harus ia lalui untuk menuju kehidupan yang jauh lebih bermakna. Cerita tentang wanita di bus dan sang miliarder pun menjadi legenda urban di kota itu. Namun bagi Hana, itu bukan sekadar legenda. Itu adalah bukti nyata bahwa keadilan Tuhan bekerja dengan cara yang paling misterius. Seringkali melalui pertemuan tak terduga di transportasi umum yang sederhana. Malam itu, Hana pulang ke rumahnya yang nyaman. Saat ia menidurkan Arkan, ia melihat bros melati itu di atas meja riasnya. Ia tidak lagi melihat bayangan wanita yang rapuh dan hancur di cermin. Ia melihat seorang pejuang, seorang ibu, dan seorang pemimpin. Raka mungkin telah mengambil masa lalunya, tapi kakek Surya, dan keberaniannya sendiri, telah memberikan masa depan yang tak terbatas. Hana mematikan lampu kamar, menutup bab lama hidupnya dengan rapat, dan menyambut hari esok dengan senyuman yang paling tulus yang pernah ia miliki. Tamat.